Bayangkan dunia MotoGP yang selalu penuh intrik, rahasia dapur tim, dan gebrakan teknologi yang bikin semua penggemar melongo. Kali ini, cerita datang dari mulut seorang pembalap yang pernah jadi bagian penting dari Ducati, yaitu Jack Miller. Si Aussie blak-blakan itu baru saja bikin heboh karena mengungkap sesuatu yang tak banyak orang tahu. Ducati, yang kini begitu identik dengan mesin V4-nya yang perkasa, ternyata dulu sempat serius mempertimbangkan untuk membangun mesin inline 4 demi menyaingi Yamaha. Gila, kan? Pengakuan ini jadi makin menarik karena muncul di momen Yamaha sedang sibuk mengembangkan mesin V4 pertamanya. Jadi seperti lingkaran sejarah yang terbalik, Yamaha yang selama ini setia dengan mesin inline 4 akhirnya menyerah pada tuntutan teknologi, sementara Ducati justru pernah tergoda untuk menyalin filosofi Yamaha. Miller menyingkap fakta itu setelah dirinya menjajal Yamaha V4 Prototype pada tes privat di Barcelona, lalu melanjutkan dengan sesi resmi di Misano. Dia menyelesaikan 37 lap dengan motor baru itu, dan kesannya cukup positif meski belum lebih cepat dari Yamaha M1 Inline 4. Dari catatan waktu, Miller masih tertinggal sekitar 1,9 detik dari Alex Marquez yang jadi benchmark di sesi itu. Namun, perbedaan bukan cuma soal lap time, melainkan karakter motor secara keseluruhan. Motor ini sudah melakukan apa yang harus dilakukan dengan ban Michelin sekarang, ujar Miller. Kami harus bisa memanfaatkan ban belakang untuk menghentikan motor. Dengan M1 Inline 4 saat ini, kami kehilangan inersia, kami kehilangan kemampuan mempertahankan ritme. Jadi konsep V4 ini terasa lebih cocok. Pernyataan itu langsung memantik spekulasi. Bagaimana tidak, Michelin yang sejak 2016 jadi pemasok ban tunggal MotoGP memang mengubah cara pabrikan merancang motor. Yamaha yang dulu berjaya dengan mesin inline 4 dan gaya corner speed elegannya, kini kesulitan beradaptasi. Ducati, KTM, Honda, bahkan Aprilia sudah menemukan racikan dengan mesin V4 yang lebih brutal, tapi juga lebih cocok dengan ban era modern. Nah, di titik inilah Miller menyinggung rahasia lama Ducati. Katanya, sekitar tahun 2015-2016, Ducati benar-benar sempat menimbang untuk membangun inline 4, demi menyaingi dominasi Yamaha yang kala itu perkasa. Itu serius dipikirkan, jelas Miller. Tapi regulasi dan arah teknis akhirnya mendorong ke V4, yang kemudian benar-benar dimaksimalkan Ducati. Bayangkan kalau Ducati saat itu benar-benar banting setir dan merilis inline 4. Mungkin sejarah MotoGP akan berbeda. Bisa saja Desmo Sedici tak jadi monster V4 yang menakutkan seperti sekarang, dan dominasi Yamaha lebih panjang. Tapi nyatanya, Ducati memilih bertahan dengan filosofi V4, lalu pelan tapi pasti menemukan kombinasi sempurna dengan elektronik, aerodinamika, dan ban Michelin. Hasilnya, sejak akhir era 2010-an, Ducati menjelma jadi kekuatan yang hampir tak terbendung. Yang bikin cerita ini makin dramatis, Yamaha kini justru mengikuti jejak Ducati. Mereka sadar inline 4 punya keterbatasan besar di era ban Michelin, khususnya soal pengereman dan akselerasi. Maka lahirlah prototipe V4 Yamaha, yang sudah diuji Miller dan Alex Rins di Misano. Miller mengaku, meski V4 Yamaha belum lebih cepat, ada tanda-tanda menjanjikan. Grip belakang lebih kuat, engine braking terasa lebih stabil, dan motor ini lebih ngena buat karakter ban Michelin. Dalam hal rem mesin, dalam hal cara memperlambat motor, semuanya terasa lebih terpadu, ungkap Miller. Tentu saja, perbandingan langsung tak bisa dihindari. Dalam tes Misano, Miller dan Rins yang mencoba versi inline 4 dan V4 mencatat perbedaan sekitar 0,5 hingga 0,9 detik lebih lambat dengan V4. Artinya, prototipe ini masih butuh waktu untuk menyamai kecepatan motor yang sekarang. Tapi Miller optimistis, langkah ini sudah tepat. Apalagi, ke depan akan ada perubahan besar. Michelin bakal digantikan Pirelli sebagai pemasok ban tunggal mulai 2027. Apakah ini akan mengubah arah pengembangan mesin lagi? Miller menanggapinya dengan kalem tapi tajam. Balapan selalu soal risiko. Ada risiko kalau kita stagnan, ada risiko juga kalau kita berubah. Tapi intinya, kita harus terus maju. Menurut Miller, Yamaha sudah tepat mengambil risiko sekarang. Kalau kita menunggu 2 tahun lagi tanpa perubahan, itu lebih berbahaya. Jadi dengan adanya V4 ini, kita memperluas wawasan, mengumpulkan informasi, dan ketika waktunya beralih ke Pirelli, kita sudah lebih siap, tegasnya. Komentar ini memberi sinyal penting. Yamaha sadar mereka tak bisa ketinggalan kereta. Ducati, KTM, dan Aprilia sudah jauh di depan dengan V4. Honda pun meski terseok, tetap bertahan dengan filosofi yang sama. Kini, satu-satunya pabrikan inline 4 akhirnya menyerah. Pertanyaannya,
Apakah Yamaha bisa mengejar dalam waktu singkat? Sejarah membuktikan, Yamaha pernah jadi rajanya MotoGP. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, hingga Fabio Quartararo pernah merasakan manisnya M1 dengan gaya halus khas inline 4. Tapi zaman berubah, dan dunia MotoGP semakin brutal. Aerodinamika agresif, tenaga besar, plus ban yang menuntut gaya balap berbeda, membuat Yamaha harus berubah. Dan di tengah semua itu, pengakuan Miller tentang Ducati sempat tergoda inline 4 justru bikin cerita ini makin ironis. Ducati pernah ingin jadi seperti Yamaha, tapi akhirnya justru Yamaha yang sekarang terpaksa meniru Ducati. Dunia balap memang sering penuh kejutan seperti ini. Yang lebih menarik lagi, Yamaha sudah berencana membawa mesin V4 ke debut wildcard. Bersama Augusto Fernandes, motor ini akan tampil di Sepang Oktober nanti. Semua mata jelas akan tertuju ke sana. Apakah V4 Yamaha bisa langsung kompetitif? Atau masih harus berjuang panjang sebelum layak jadi senjata utama? Kalau melihat sejarah Ducati, butuh waktu bertahun-tahun sebelum Desmo Sedici jadi paket sempurna. Dari motor liar yang susah dikendalikan, kini jadi mesin impian setiap pembalap. Yamaha mungkin juga harus melewati jalan panjang yang sama. Tapi ada satu hal yang jelas, penggemar MotoGP kini punya tontonan baru yang super menarik. Adu filosofi mesin antara inline 4 dan V4 yang dulu begitu jelas, kini kabur. Semua pabrikan akhirnya menuju arah yang sama. Pertanyaannya tinggal, siapa yang paling cepat menemukan kuncinya? Jack Miller, dengan gaya blak-blakannya, mungkin baru saja membuka mata banyak orang. Bahwa di balik dominasi teknologi, selalu ada keraguan, eksperimen, bahkan hampir pengkhianatan terhadap filosofi pabrikan. Ducati pernah goyah, Yamaha kini goyah. Dan siapa tahu ke depan KTM atau Aprilia juga akan dihadapkan pada dilema baru. Yang pasti, cerita ini menunjukkan bahwa MotoGP bukan sekadar soal siapa tercepat di trek, tapi juga tentang strategi jangka panjang, keputusan berisiko, dan keberanian untuk berubah. Yamaha akhirnya berani, Ducati dulu pernah nyaris berubah, dan kini sejarah seperti berputar dengan cara yang dramatis. Dan buat penggemar, ini jelas bikin MotoGP semakin seru. Bayangkan saja, Yamaha V4 versus Ducati V4, duel yang mungkin akan jadi kisah epik baru di lintasan. Siapa tahu, beberapa tahun lagi kita akan melihat Yamaha kembali jadi raja, bukan dengan inline 4 legendarisnya, tapi dengan V4 yang lahir dari keputusan penuh risiko ini.